Nah dulu waktu pernah kita bikin video tentang Ondo. Yap. Waktu di harga masih 0,700. Yap, betul. Coba cari di channel kita. Kalau kita tidak bohong, tidak ada indikator yang kita hapus. Dan apa yang kita prediksikan itu tepat, bahkan Ondo naik 100%. Iya. Di 1.4 sekarang. Yap, 1.4. Nah, masih ada lagi yang berpikir, wah kita aneh-aneh, main-main, tidak jelas, terserah. Tapi nggak mungkin kalau kita ini ada orang yang tidak jelas, main-main, terus bisa melakukan analisa Ondo dengan angka-angka TP, dengan grafik pergerakan candlestick pattern yang seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu urusan kalian kalau tidak mau percaya. Bahkan begini, Raf. Ini kan menuju ke tanggal 15 nanti, hari terakhir untuk pembayaran atau registrasi ulang di private community. Yap, betul. Jadi paling terakhir tanggal 15. Seandainya selewat tanggal 15 dan ada yang, oh saya minta maaf baru bisa mendaftar. Mungkin bisa, karena Anda sudah menerima email kan. Berarti Anda orang terpilih. Yap. Bisa, tetapi minta maaf harganya akan naik 50%. Iya. Ini harga 1.200.000. Pada saat lewat tanggal 15, tapi Anda orang terpilih, Anda harus membayar 1.800.000, naik 50%. Agak jahat, tetapi sama seperti yang dilakukan oleh Akademi Kripto atau yang lain. Kita bikin kalau pertama seleksi karakter kan. Kalau karakter tidak bisa, seleksi harga. Memang benar-benar orang yang niatan yang akan bayar. Makanya sebelum ke tanggal 15, pastikan kalian melakukan registrasi kembali. Terakhir nih, soal apakah kita ini benar atau dusta? Mungkin dekat-dekat ini, salah satu token akan rilis kan? Iya, betul. Apa nama tokennya? Token Palapa. Palapa dari Bittime. Bittime itu salah satu, dengar baik ini ya, dengar baik. Salah satu exchange terbesar ketiga di Indonesia. Jadi bukan exchange kaleng-kaleng ya. Terbesar ketiga di Indonesia. Dan exchange tersebut terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Jadi terdaftar dan diawasi oleh pemerintah. Jadi secara regulasi aman, secara besar terbesar ketiga. Mereka merilis token, namanya token Palapa. Oke, jadi bukan token main-main nih. Oke, sudah ya? Di dalam tokennya nanti cek di websitenya mereka akan ada Bitcoin Goceng Community di situ. Logo kita dan kita bergabung di situ. Loh, ini menjawab juga ada orang yang bilang, oh kenapa kalian subscriber masih sedikit? Ya udah itu urusan kami ya. Bagaimana privilege kita sampai bisa ada di situ itu lain ya. Kita nggak perlu buka di sini semuanya. Kemarin bikin konten siapa saya juga saya sudah bosan padahal nggak perlu sih dijelaskan gitu ya. Kenapa siapa kita nggak perlu ya. Tapi intinya ini hooknya agak panjang ya video kali ini. Hooknya panjang begini. Intinya begini. Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi besar. Oke? Tapi pada saat dia pun memberitakan hal yang baik, tidak semua orang percaya. Malah banyak yang membusuhi dia. Nabi Isa atau yang bagi umat Nasrani bilang Yesus Kristus, juga pada saat datang banyak yang benci. Jadi wajar aja kalau kita berdua begini dengan tampang cengengesan begini, tidak ada orang percaya, bahkan banyak orang benci. Normal saja, tapi itu hak Anda ya. Untuk tidak mau percaya, mau bilang Bitcoin Goceng Community ini penipuan lah, mau bilang kita ini spam lah, itu urusan kalian ya. Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. Ya, tidak peduli dengan market seperti apa, kami melakukan pembelian itu dengan harga yang sangat murah, hanya Rp5.000. Karena fokus utama kami bukan masalah nominal. Tetapi apa fokusnya? Habit, membangun habit. Anda adalah fokus kami ya. Jadi kami pun people is our mission. People is our mission. You are. Jadi Anda adalah misi kami. Nah, bahkan di private community nanti akan kita jalankan, bukan sudah dibuat ya, tinggal dijalankan karena beberapa sudah melakukan registrasi. Fokus kami membentuk Anda. Kami tidak akan mengejar sesuatu yang tidak perlu dikejar. Seperti apa? Profit, kekayaan. Tapi hal yang perlu kita kejar. Nah, bagaimana kita membangun habit kalau anggotanya masih banyak yang contoh, hal simpel. Kemarin kita bahas perbedaan token dan koin. Karena banyak yang tidak mengerti apa perbedaannya. Perbedaan spot dan futures. Nah, mungkin bagi yang senior nih, sudah ekspor, saya sudah paham itu di luar kepala. Seperti istilah saya kan, saking di luar kepala, lupa. Mungkin senior seperti itu. Tapi kami akan berusaha, mau senior, mau junior, semuanya itu sama pemahamannya. Basic skill dasarnya sama. Contoh yang paling banyak, Raf, sekarang. Banyak yang tidak tahu apa itu DeFi. Astaga. Saya juga masih belajar, Bung, apa itu DeFi. Iya, tapi tahu kan pengertiannya. Tapi minimal tahu lah ya kan.
Nah itu tuh sama Nah. kayak saya ya. Takutnya nanti ada yang udah gabung komunitas terus udah keren-kerenan gitu apapun itu dilakuin tapi nggak tahu perbedaannya. Nah, ini buat juga informasi yang pertama kali datang di channel ini ya. Jadi di channel kita, selain kita membuat konten membeli Bitcoin setiap hari, kita juga membuat konten tentang nama judulnya The Less You Know Better You Trade. Yap. Jadi sesuatu yang fundamental, yang psikologi, yang penting untuk kalian tahu, karena itu sangat berpengaruh pada trading Anda. Ada juga beberapa altcoin, dan di sela-sela kita buat konten itu, ada Rafael yang merupakan host, namanya Rafa. Ya. Dia merupakan host dari acara ini, tapi dia juga learning by doing. Yap. Dimentori oleh saya, yang kebetulan memang saya memiliki pengalaman sejak 2009 sampai sekarang ada di capital market. Siapa saya sudah di konten sebelumnya. Saya sebenarnya malas untuk memberitahu siapa saya, Raf. Itu ada kayak melanggar etika-etika bisnis saya tentang ilmu yang kami terapkan lah intinya ya. Tapi karena tuntutan tim marketing dan tim produksi yang bilang, Pak harus bikin, Pak harus bikin. Ya udah saya bikin. Tapi kembali lu ke konteks ya. Ya. Tadi, DeFi. Pentingnya kalian harus tahu. DeFi itu adalah decentralized finance. Jadi lembaga finansial, tapi yang decentralized. Kemarin sudah bahas kan tentang blockchain. Tentang apa itu decentralized sudah bahas kan. Jadi sesuatu yang independen. Yap. Yang tidak diatur oleh sebuah institusi. Kalau centralized finance tuh misalnya kayak, saya kasih gampang ya, sektor gampang misalnya perbankan, BCA lah. Ini sebut brand bukan berarti BCA salah ya. Yap. Tapi ini contoh. Saya biar gini-gini punya holding BCA, kalian mau merasa pelintir-pelintir, saya punya saham BCA. Jadi tidak ada maksud ya, pihak BCA minta maaf, tidak ada maksud ya. Saya fans berat Anda, bahkan saya memegang emiten Anda sudah sejak lama. Nah, bahas dulu. Kalau centralized itu diatur oleh suatu lembaga. Makanya ada celah, bukan menjelekkan sekali lagi, bukan menjelekkan, tapi ada celah dihack. Iya. Karena diatur oleh keamanan sistemnya diatur centralized, bersenter pada misalnya BCA ya di BCA, Iya. ya kan? Jadi ada potensi dong orang hack BCA, betul kan? Betul. Pada saat hack BCA dihack, ya pertahanannya dihack ya sudah selesai gitu. Kalau decentralized, yang mengatur keamanan itu saya sama pihak yang lain semuanya sama gitu, kita terbuka. Decentralized, tidak tersenter pada satu titik. Iya. Makanya namanya blockchain. Udah bikin kontennya padahal. Jadi blockchain, chain itu kan rantai. Iya. Saya sama dia itu terhubung, tetapi saling mengawasi gitu. Bahasa gampang. Ini jelaskan ulang-ulang soalnya di penjelasan blockchain. Makanya penjelasan seperti ini ada di private community. Iya. Kalau bingung-bingung, ini bang saya masih bingung, saya begini-begini. Capek saya ngebalas, tim kita ngebalas ini ya, komentar. Yep. Mendingan apa? Di private community. Yep. Nanti di private community baru apa? Bro apa tuh? Bebas tanya jawab dong, gitu. Gimana? Bebas tanya jawab. Oh ya, bebas tanya jawab ya. Kalian bertanya lah nanti, session bertanyanya itu kan kita discuss ya. Di community itu, komunitas tuh biasanya nongkrong minum kopi sambil ngobrol kan. Nah kayak gitulah kira-kira kita sambil ngobrol. Kalian akan melihat perbedaan yang jauh sekali tampilan kita di private community sama di sini. Iya. Itu satu yang kita janjikan ya. Bahkan ada, jangan dulu spill di sini ya. Jangan dong. Ada hubungan dengan Starlink nanti kita di private loh. Yang di luar teriak-teriak aja gitu ya, kita penipu, kita tunjukin portofolio, silakan ya teriak-teriak. Tapi kalau dari kita gabung aja, nanti lihat di dalam. Yang sedikit aja di spill kemarin tadi bilang, kita masuk dalam Palapa, nanti lihat di website Palapa tuh rilis kita Bitcoin Goceng, channel yang hanya subscriber hanya 3.000-an gitu. Anak-anak tengil, bocah tatoan kayak saya, dia masih muda kayak gitu. Ada di salah satu token di exchange terbesar ketiga. Iya. Nah, mungkin kalau yang komentar-komentar tuh yang lumayan kasar, mungkin mereka ini ya, token di exchange terbesar ke 1 atau ke 0 gitu. Di atas 1 kan 0 gitu. Atau di 0 ya mungkin. Kenapa saya jadi nyindir-nyindir seperti ini ya, minta maaf ya. Oh Tuhan. Oke. Lanjut dulu ke tadi ya. Jadi DeFi, decentralized finance. Nah, salah satu dari DeFi itu adalah Ondo. Ondo Finance. Ondo ini sudah kita bikinkan kontennya sejak lama. Iya. Bisa dicari di channel kita. Ya entah kapan itu ya kira-kira. Udah lama banget. Sebulan atau 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Kita bahas tentang Ondo. Waktu itu ada harga Ondo masih berapa? 0,7. 0,7 waktu itu. Kita bikin
Ya ingat-ingat ya, di videonya kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi dari bawah dan ke atas, dua-duanya terjadi penyempitan nih. Jadi kalau dari arah bawah terjadi high yang baru, Iya. high yang baru. Tetapi dari atas terjadi juga high to low yang baru gitu. Iya. Jadi low to high. Kalau ini namanya low to high ya. High and Low, jadi ini low. Ya, low. Oke. Tapi low selanjutnya dia high. high. Iya. Gitu. Jadi itu kalau terjadi seperti ini berarti ada tanda-tanda harganya kenaikan. Iya. Tetapi berlawanan dari atas. Berlawanan. Harusnya kalau dia terjadi high yang low seperti ini, itu harga turun. Iya. Nah, berarti ini terjadi penyempitan konsolidasi yang market sebenarnya mengalami kebingungan. Dan biasanya kalau kejadian-kejadian seperti ini, Raf, itu akan terjadi ledakan harga yang lumayan. Oke. Ledakan ini berarti terjadi penyempitan nih. Biasanya dia akan meledak ke bawah tajam atau meledak ke atas tajam. Oke. Cari analisa Ondo, itu yang di channel kita di awal-awal. Iya. Ini dia. Nah, ini dia. Ini gambar dan garis-garisnya tidak dirubah. Dilihat di video-video kita sebelumnya. Tidak ada yang robah ya. Harganya masih sama, boleh di-capture dan dilihat ya. Nah, target TP kita itu di TP1-nya sudah kena ya. Iya, bahkan udah hampir ke TP2 itu. Hampir ke TP2. Yap. Jadi analisa pertama ini kita tepat nih. Analisa Ondonya udah terbang nih. Ya itu seperti itu ya. Kita bahas Ondonya dan waktu itu masih banyak juga yang bilang-bilang kita gini lah gitu. Tapi nggak masalah. Intinya kita kasih rekomendasi sesuatu yang kita pelajari. Iya. Makanya ini private community itu penting banget. Ada komunitas karena memfilter informasi. Awal-awal konten kita justru tentang itu ya. Yep. Jangan sampai ada konten hoax, informasi hoax. Itu difilter di private community. Gitu ya. Nah, Ondo ini kenapa kita lihat memang keren? Karena dia ada Ondo Labs, Ondo projectnya? Ondo DAO ya. Ondo DAO, apalagi project? Ondo Staking. Iya, Staking. Bapak Ibu tahu staking? Nah, sebuah koin atau sebuah project akhirnya sudah berani memberikan fitur staking. Staking itu kayak bahasa gampang ya, analogi gampang. Taruh uang di situ biar nanti dia berbunga sendiri. Kayak reksadana. Gitu. Nah, perusahaan kalau sudah berani memberikan bunga, berarti tidak mungkin kalau tidak ada perputaran ekonomi dalamnya. Tidak mungkin tidak ada perputaran pendapatan. Tidak main-main Ondo ini ya. Akhirnya saat harga terbang, target-target TP kita pun tercapai. Kita tidak pernah geser-geser gambar, Bapak Ibu. Bahkan melebihi, lewat-lewat bahkan. Iya. TP ini belakangnya grafik Ondo nih sementara di belakang nih kita. Melebihi, lewat-lewat target TP. Ya, gambarnya seperti yang sudah kita bikin videonya. Yep. Tapi kembali lagi, saya bilang ya di terakhir video ini, nabi besar, kayak nggak maksud menyamai diri kita dengan mereka-mereka ya, para nabi yang luar biasa, enggak. Tapi maksud saya analoginya adalah, mereka nabi besar pun, tuh, seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, orang-orang besar pun masih banyak orang di dunia yang tidak percaya. Yep. Apalagi kita, yang memang secupu ini kelihatannya, ya hak Anda untuk tidak percaya, tapi yang percaya terima kasih, sudah melakukan pembayaran, registrasi ulang, sampai ketemu di private community, minta maaf, bersabar, karena ini tahapan admin sementara melakukan registrasi kembali semuanya, semua yang mendaftar baru, bahkan yang belum dapat email, mohon bersabar. Ya, karena kita kenapa ya sampai nggak sampai lagi ada error, Bu. Tapi udah error pada hostingnya. Yep. Pada hostingnya sementara error, tapi sementara difixkan oleh tim finance kita, tim finance. Kok finance? Ondo finance jadi finance. Lagi di-fix oleh tim kita. Tim IT, sementara di-fix oleh tim IT kita untuk mengirimkan semua email. Yang pasti begini, diterima atau tidak, tetap akan mendapatkan email. Oke, jadi kalau misalnya, saya bang belum dapat email, berarti belum dapat hasil gitu. Iya. Entahkah Anda diterima atau tidak, sabar aja. Karena mau diterima atau tidak akan mendapatkan email. Yep. Oke, tentu kalau tidak diterima, kami secara video ini kami akan meminta maaf ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak ada maksud untuk mengatai kalian kurang skill, tidak ada, atau apapun itu. Tapi ada tim seleksi yang merupakan hak prerogatifnya dia yang melakukan seleksi. Kami meminta maaf. Saya di sini hanya posisi sebagai mentor, sebagai orang yang mengarahkan. Saya sebagai mentor dan moderator. Jadi moderasi antara anggota bisa saling kenal, bisa saling networking satu sama lain, oke? Dan bisa diskusi. Saya sebagai mentor yang memberikan informasi, plus sebagai informan. Asik. Kenapa saya bilang informan? Di akhir video ini akan tutup dengan ini. Di video selanjutnya nanti akan ada salah satu murid dari Akademi Kripto. Saya sudah janji-janji nih. Ya akan datang di sini. Dia ceritain seperti apa sih itu.
Bahkan dia bukan cuma murid biasa. Iya, Dia adalah dengar itu murid eksklusif. member spesial, murid langsung dari founder-foundernya mereka. Seperti apa? See you on the next video. Bye-bye.